Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tertipu, kata Rasulullah. Semua tertipu kecuali 4 golongan orang. Kecuali 4 golongan orang. Kalau 4 ini termasuk kita salah satunya, insya-Allah selamat. Salah satu atau keempat-empatnya kita miliki, dipastikan selamat dari tipuan dunia. Apa dia? Perkara pertama yang menyelamatkan kita dari dunia, kata Nabi, adalah zikrullah. Yang pertama adalah mengingat-ingat Allah. Ini yang menyelamatkan. Makanya iman itu, ketika nama Allah melekat, iman itu membuat kita kuat untuk melakukan apapun yang Allah suruh. Kalimah la ilaha illallah itu meningkatkan iman. Karena ada hadis, walaupun diperselisihkan derajatnya, ketika Nabi mengatakan iman kita itu naik turun. Kalau iman malaikat itu stagnan, dia standby begitu saja. Karena malaikat tak ada nafsu. Imannya para nabi dari hari ke hari terus meningkat, dengan melihat mukjizat, melihat kebesaran Allah, itu para nabi. Sedangkan kita naik turun, 3 on 3 off. Kadang-kadang learn waktu sedang on, oh Masya Allah, enggak tinggal salat jamaah, enggak tinggal puasa Senin Khamis, nak tinggal tahajud, nak tinggal. Itu sedang on. Ketika sedang off, sembahyang 4 li, jangankan tahajud, sembahyang jamaah 4 li, jangankan puasa Senin Khamis, Ramadan antaranya dengan tetruk Ramadan. Itu dunia, itu keadaan kita. Maka yang bisa membuat kita dekat kembali dengan Allah adalah zikrullah, iaitu mengingat-ingat Allah. Jadi waktu Nabi mengatakan tentang iman itu, ditanya sahabat, bagaimana cara kita meningkatkan iman kita kalau sedang turun ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Perbanyaklah kalimah atau zikir la ilaha illallah. Makanya kan iman paling tinggi itu kan kalimah la ilaha illallah. Iman itu ada 60 lebih cabangnya, kata Rasulullah. Dan yang paling utama adalah kalimatut tauhid. Jadi kita ini disuruh banyak-banyak mengingat Allah. Mengingat Allah itu boleh dengan lisan, boleh dengan pikiran, boleh dengan badan, tentu dengan melakukan amal yang bertujuan memuliakan Allah. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi berzikir pada Allah, mengingat Allah itu boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, boleh sambil ala junubihim, iaitu sambil berbaring. Artinya semua pikiran kita hari-hari mengingat Allah. Orang kalau sudah ingat Allah, maka dia tahu tujuan hidupnya untuk siapa. Nabi SAW itu mengajarkan zikir yang banyak, dan semua zikir itu dihargai oleh Allah. Bukan ringan Pak, zikir itu. Memang mulut kita ringan, tapi timbangan diberatkan dengan zikir. Kan hadis Nabi sudah pernah kita sebutkan, kata Nabi, ada 2 kalimat, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. 2 kalimat, itu baru 2 kalimat Nabi ajarkan. Ringan di lisan, berat di timbangan. Berat sekali di timbangan. Bahkan beratnya bisa melebihi dunia dan isinya. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azimi, subhanallah wa bihamdi. 2 kalimat memuji Allah saja itu langsung memberatkan timbangan. Itu belum lagi kalimah-kalimah yang lain. Kata Rasulullah, setiap subuh dan maghrib, kalau engkau mengulang kalimat ni, hadis sahih disebut juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Siapa yang menyebut di setiap subuh dan maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, kata Rasulullah, engkau ulang setelah habis salat maghrib dan habis salat subuh, khusus 2 waktu ini, ulang 10 kali kalimat tadi. Pahalanya, kata Nabi, 10 kali saja, itu cuma butuh waktu hantuk berapa menit? 5 setengah menit.
bisa selesai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, pahalanya sama seperti engkau membebaskan 100 budak. Berarti 100 budak di waktu subuh dan 100 budak di waktu maghrib. Sedangkan membebaskan budak dulu itu butuh wang ratusan dinar, bukan dirham, dinar, emas. Jadi satu budak itu bisa puluhan juta. Tambah lagi ada yang belum motor itu bisa 200 juta, 300 juta. Bayangkan hanya dengan kalimah itu, maka dia yang sibuk dengan mengingat Allah dalam lisannya, dalam pikirannya, dia lihat matahari, dia ingat Allah. Ini Cina hari ini membuat matahari buatan dan sudah dinaikkan. Jadi bisa menerangi beberapa ratus radius kilometer, matahari buatan. Begitu kita lihat, kalau kita orang beriman, maka kita akan mengatakan subhanallah, maha suci Allah, terlalu kecil yang mereka lakukan. Ingat mataharinya Allah, bagaimana bisa menerangi seluruh alam hanya dengan satu matahari. Itu contoh. Kita terus sampai bertambah-tambah ketaatan kita pada Allah. Ini zikir, efek daripada zikir. Jadi banyak-banyaklah berzikir. Ucapkanlah apapun yang Nabi suruh. Keluar rumah ini ucapannya, masuk rumah ini ucapannya, membaca waktu makan baca bismillah, waktu ini baca bismillah, masuk ke rumah baca bismillah. Itu orang yang salah satunya akan selamat dari tipu daya dunia. Jadi dengan berzikirlah kita selamat. Itu baru satu perkara. Perkara kedua kata Nabi, wa ma wadahu, dan juga orang yang mentaati Allah melalui ingatnya tadi. Jadi setelah mengingat Allah melalui zikir, kapanpun, dimanapun, lalu dia mentaati Allah. Karena sudah ingat kuasa Allah, mulailah dia taat. Karena dia yakin bahawa surga itu ada, dia mulai taat. Kita ini sekarang duduk di sini berharap apa, Pak? Berharap pahala. Untuk apa berharap pahala? Itu masuk surga. Apa ni lain, man? Bapak berharap amplop? Tidak, saya yang cuma dapat amplop. Bapak tak dapat. Jadi apa juga yang kita harapkan? Pahala. Dan itu ratusan kali lipat daripada isi amplop. Lalu kita apa yang terjadi? Meninggal, Allah buka celengan, nyumpat hasil beutna. Tip-tip subuh ni ajak sembahyang subuh. Lalu engkau berdiri, duduk, engkau mengaji, menuntut ilmu Allah, ini semuanya masuklah ke surga. Di saat itulah bertambah-tambah taat kita ketika kita ingat keindahan surga. Apalagi kalau kita diberikan isteri jauh sekali dari bentuk bidadari, makin teringat dengan surga. Ini contoh, contoh ibu-ibu, ke contoh tak guys? Baik nuwo ke contoh tak guys? Jadi masya Allah, kita ini kalau sudah ingat Allah, muncul ketaatan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dulu para sahabat ketika berjuang fi sabilillah itu merindukan itu, Pak, merindukan surga. Sampai ada salah satu hadis, salah satu riwayat yang menyatakan, saya lupa nama sahabat itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin berperang. Untuk apa kata Rasulullah? Aku ingin menjadi syahid dan aku ingin panah. Dia tunjukkan di sini, aku ingin panah melekat di leherku, lalu aku masuk surga dan bertemu bidadari. Lalu terjunlah dia ke medan perang. Setelah selesai perang itu, lalu kemudian Rasulullah mencari-cari jenazah, mana yang mukmin, mana yang bukan. Dulu kan ditandai jenazah dengan dilihat ada sunat atau tidak. Karena orang kafir tidak sunat. Semua sahabat semuanya sunat. Jadi kan jenazah, kan Nabi enggak kenal semua sahabat. Karena yang ikut perang dari sahabat, Pak, ada yang datang dari kampung-kampung enggak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia ikut perang juga. Saya kan Nabi pakat dia ikut juga. Makanya ada jenazah yang enggak dikenali. Kalau dikenali enggak dilihat ciri lain. Kalau enggak dikenali, apa ini kafir atau mukmin, maka yang dilihat adalah ada khitan atau tidak. Salah satu penandanya. Dan ketika ditemukan salah satu jenazah menempel panah tepat di lehernya, lalu Nabi ketika dihadapkan jenazah itu, Nabi bilang, inilah dia yang tadi mengatakan aku mahu masuk surga dengan panah menempel di sini. Rupanya betul-betul hina wa kadang.
Lalu Nabi mengatakan di ujung hadis, ya Allah, aku bersaksi orang ini telah berkorban karenamu ya Allah, maka aku bersaksi, masukkanlah dia ke surga dan aku menjadi saksinya dunia dan akhirat. Itu kerinduan orang dulu karena yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka taatlah dia. Itu jihad, itu kan amalan tertinggi, Pak. Ya. Begitulah kita, Pak. Makanya naik duha, sudah lumpuh, Pak, sudah enggak sanggup jalan, itu tetap berjuang menuju ke musalla untuk salat jamaah. Kenapa? Dia yakin 27 kali lipat dibanding sembahyang tarawih rumah. Ada yang muda-muda badan kekar, ikut gym luar biasa, badan berotot, Pak, sampai ada six pack di sini kata orang, ya, ada six packnya. Saya ada juga six pack, cuma luar ke dalam. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah, tidak ada rasa lelahnya mereka untuk berjuang untuk dunia. Tip-tip seput je bak tempat bird besar je. Teruk bak masjid hantam dia sama sekali. Tak sanggup dia langkahkan kakinya ke masjid. Kenapa? Bermasalah pada zikrullah. Dia tidak ingat siapa Allah dan tidak ingat janji Allah. Makanya orang yang kedua ni, orang yang taat, insya-Allah selamat dari tipu daya dunia. Dia mulai dari mengingat Allah lalu dia taat. Yang ketiga, cuti. Yang ketiga, orang yang akan selamat wa aliman, iaitu orang yang alim. Orang yang sudah lelah menuntut ilmu, lalu kemudian dia memberikan ilmunya kepada orang banyak, dialah yang akan selamat dari terlaknatnya dunia. Makanya para ulama yang benar-benar ulama, insya-Allah selamat di dunia, selamat di akhirat. Di dunia selamat, Pak. Orang alim itu yang menuntut ilmu agama terutama itu selamat. Selamat maksudnya Allah pelihara. Imannya Allah pelihara karena ilmunya. Dia tahu ini halal, ini haram. Dia tahu ini tidak boleh, dia tahu itu boleh, ini macam-macam. Sehingga selamatlah dia. Selain daripada itu juga Allah pelihara dia di dunia dengan rezekinya. Makanya enggak ada orang yang menuntut ilmu agama yang mempampau duit mana. Selalu selamat. Maka semua kita yang dekat dengan agama, insya-Allah rezeki kita berkah. Paling kurang diberi keberkahan walaupun gaji cuma 1 juta, tapi diberikan isteri yang bisa menerima 1 juta itu. Ini salah satu keberkahan. Isteri kita mengatakan, "Hana pupu, tamu dip baju kita hidup terus dengan 1 juta ni apa-apa yang ada. Enggak masalah, abang sabar." Dia yang suruh sabar kita. Bahagianya hati, berbunganya hati, ya Allah, kana biur rumah dong laganya, ya Allah. Coba bayangkan, Pak, kalau Allah membuat kita diberikan isteri yang tidak sabar. Gaji 1 juta. Ada kalimat itu? Tak ada. Yang ada apa? Nak cerilong ke dia. Aku duit beli dengan kau. Hai kamu duit beli dengan 1 jutanya. Dia fikir save dengan 1 jutanya. Dah belum lontong 5 gram lontong kau nak save beli. Nyo golong dah beli ke anak macam-macam, Pak. Hancurnya hati. Makanya dekatlah dengan Allah. Jadilah orang alim yang faham ilmu. Makanya saya lihat di mana-mana kalau orang sudah ikut pengajian, bertambah ilmu, semakin bagus dalam semua tindakan. Dalam keluarga juga begitu. Semua ibu-ibu yang sering ikut pengajian itu bertambah sabar, bertambah tahu bahawa ternyata suaminya lebih utama dibanding orang tuanya. Sampai ke situ dia tahu, mulailah dia hidup berbeza. Dulu hanya doa. Dulu waktu telefon sama mama, nyan baik tak kapatih lah kau kah ber. Nyo kau kampung ber. Hana payah kalau izin, enggak usah minta izin mas suami. Langsung ke sini kata mamaknya. Berangkat dia, Pak. Karena menganggap suami tidak ada harga. Setelah ikut pengajian sudah tahu ternyata taat pada suami itu lebih daripada taat pada orang tua di saat setelah terjadi ijab kabul. Berbedalah. Para suami pun begitu. Setelah ikut pengajian bertambah baik akhlaknya karena dia tahu istrinya adalah salah satu tempat dia menuai pahala. Kata Nabi, setiap suapan yang engkau cari nafkah lalu engkau beri kepada anak dan isterimu, 1 suapan berpahala. 1 suapan, bukan 1 piring. 1 suapan. Kan sering saya bilang, bapak, makanya salah satu cara isteri memberi pahala yang banyak ke suami adalah banyak makan. Apa yang dibawa pulang suami ni pajuh ibu, 1 suapan berpahala. Masya Allah, banyak sekali pahala kita, Pak. Dulu kita bingkeng, setelah ikut pengajian sudah kurang bingkeng. Projek kau bingkeng dia, Pak. Tapi setelah ikut pengajian tahu, Masya Allah, isteriku kenapa aku telantarkan, pekandung khianat, padahal dia cukup baik, dia melahirkan anak-anakku. Itu berubah, Pak.
orang alim tetap pasti dekat dengan Allah dan dia selamat dari dunia. Makanya dia enggak lagi main judi, game online. Sudah duduk di rumah. Lebih bagus dia dengar curhatan isteri daripada ya duduk kedai kopi ngengen. Duduk kedai kopi sampai pukul 12. Di Urinang kena cerita, bang, dia anak drone. Kata saya suami kan anak cik dengan dia. Dia anak drone hansip nyonya. Kita dengar isteri pak, asal kita dengar aja udah lepas ini penderitaan dia. Ya, capek dia dari pagi lepas tu. Yang penting kita dengar aja. Walaupun punya kemarin juga yang dia cerita. Dan jangan ucapkan dah cerita. Jangan, dengarkan saja. Itu lepas pak. Dan berubahlah dia dengan ilmunya. Makanya orang alim itu selamat. Yang terakhir, muta'alliman, yang selamat dari tipu daya dunia adalah muta'alliman, yang menuntut ilmu. Yang sudah alim selamat, yang sedang menuntut ilmu selamat. Di mana selamatnya? Kita sibuk dengan menuntut ilmu sehingga malaikat selalu berkumpul-kumpul untuk mencari-cari kita. Ini kita dudukkan pak, itu malaikat cari-cari kita. Dalam hadis lain malaikat mengatakan sini. Di sini ada kumpulan orang mengingat Allah, membacakan hadis Nabi, membacakan ayat Allah. Sini. Beramai-ramailah malaikat kumpul, lalu mereka mengatakan apa? Ya Allah, ampunilah dosa orang yang ikut pengajian ini. Allahumma arhamhu, sayangilah mereka. Makanya kenapa Bapak Ibu setelah kita pulang pengajian hati terasa nyaman, lalu kemudian kita bahagia, lalu Allah buka berbagai macam kenikmatan hidup. Itu orang yang suka menuntut ilmu. 4 golongan ini insya-Allah selamatlah dari laknat dunia. Inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita tentang tipu daya dunia dan kelebihan orang yang menuntut ilmu menjadi orang alim.